Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bu. Hari ini gimana? Semangat semua? Semangat. Kok gitu Jasmine Diva, kenapa? Lagi lemes Bu. Masih lemes ya, kemarin habis liburan ya soalnya ya. Ya. Nah, baik kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Ya Bu. Silakan dipimpin Jasmine Diva. Baik, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih Jasmine Diva. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengabsen dulu ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Anissa sama Hanifah Bu. Ada sama Hanifah. Ada suratnya, ada karangannya apa? Anissa sakit Ibu. Hanifah izin. Hanifah izin. Udah dikirim suratnya semuanya? Sudah. Hanifah ada surat dispennya Ibu di situ. Oh iya, nanti saya cek ya. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya nih. Kemarin kan Jasmine Diva habis liburan ya? Iya Bu. Habis liburan Olive juga ya? Olive Ya, juga Bu. liburan. Kemarin liburannya kemana? Saya dan keluarga banyak hunting restoran sih Bu. Hunting restoran. Ya. Kalau Saya Olivia? ke Malang Bu. Ke Malang. Nginep di Olivia? Ya, staycation di hotel. Wah, keren. Kalau dari Olivia, ibu mau nanya nih. Kan kemarin Olivia staycation di hotel ya? Ya Bu. Nanti Olivia kan mendapatkan pelayanan dari hotel tersebut. Kira-kira kalau dari Olivia, menurut Olivia tuh pelayanan yang diberikan oleh hotel yang Olivia inapi bagaimana? Kalau saya sih waktu baru dalam di hotel sudah disambut dengan baik sih Bu dari penerima tamunya, dari service juga udah ramah. Ya. Tapi saya itu pengalamannya di restonya Ibu. Di restonya, Saya kenapa tidak disambut dengan baik dan pelayanan itu sangat tidak ramah. Mungkin karena hotelnya bintang 3,5 ya Bu. Oh gitu ya. Kalau dari Jasmine Diva, kemarin katanya hunting cafe kan ya? Iya. Pasti banyak cafe yang Jasmine Diva datangi. Kira-kira berapa cafe yang Jasmine Diva datangi? Saya datang ke 3 kafe. 3 kafe. Dari 3 kafe tersebut, pelayanan yang jadi dulu bisa jelasin nggak kira-kira pelayan kafe yang mana yang baik dan yang mana yang buruk? Kalau Jasmine Diva. Nah, ada sih Bu pengalaman di kafe pertama itu saya itu mendapatkan pelayanan yang baik ya Bu, karena kebetulan di sana itu memang sudah lama, kafe yang sangat sudah lama berdiri dan juga terkenal akan pelayanan yang baik. Nah, itu mulai dari kayak penyambutan tamunya, lalu juga bagian kasir, penerima kasir itu sampai juga yang melayani mengantarkan makanan itu semuanya sangat ramah. Namun saya habis itu ke kafe yang kedua, itu saya ke sana karena kafe itu viral. Tapi ternyata pelayanannya sangat jelek. Itu dari pelayanan kasir apa segala itu tidak ada senyum-senyumnya juga, dan melayaninya juga seketika kita bertanya hal yang kita tidak tahu, ya kurang Menguasai ya, memberikan informasinya tidak baik gitu Bu. Lalu yang ketiga itu juga sama seperti yang pertama, itu terlihat baik juga, tapi ya tidak seprofesional yang pertama. Nah, berarti dari pendapat yang dilontarkan Olivia dan Jasmine Diva, itu kan ada beberapa pelayanan hotel atau kafe yang buruk dan yang baik. Itu kan kurang tepat ya untuk dilakukan oleh sebuah industri kuliner. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari penerapan pelayanan prima atau excellent service pada industri kuliner. Pertama-tama kita akan masuk kepada layanan pelanggan. Ada yang tahu tidak pelayanan pelanggan itu apa aja? Dari kemarin kan kalian juga sudah jalan-jalan nih, sudah liburan nih, pasti tahu dong layanan pelanggan itu apa aja. Menurut saya layanan pelanggan itu layanan yang diberikan oleh suatu instansi kepada pelanggan. Gitu. Iya. Menurut Olivia ada tambahan? Pelayanan pelanggan itu pelayanan yang diberikan oleh seperti restoran penerima tamu itu yang wajib ada di setiap
untuk melayani konsumen atau restoran. Betul, baik betul. Betul sekali. Nah, jadi pada dasarnya menurut Evenwood, pada dasarnya setiap interaksi dengan pelanggan merupakan sebuah bentuk dari layanan pelanggan. Jadi bentuk dari layanan pelanggan itu banyak macamnya ya. Ada yang bisa nyebutin nggak? Kalau misal kalian bisa delivery order itu termasuk layanan pelanggan atau tidak? Ya. Lalu ada itu melalui via telepon, lalu ada surat, email atau bertatap muka langsung seperti yang disebutkan Olivia tadi dari restoran, waiters itu termasuk dari layanan pelanggannya yang bertatap muka secara langsung. Nah, selanjutnya ada pelayanan prima. Jadi pelayanan pelanggan ini berhubungan dengan pelayanan prima. Pelayanan itu merupakan suatu usaha melayani kebutuhan orang lain. Jadi pelayanan ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai usaha seperti misal restoran, kafe, bakery, atau dimanapun kalian menemui usaha. Seandainya di pinggir jalan pasti ada ya orang jualan misal nasi uduk atau apa, itu tuh juga termasuk pelayanan karena mereka melayani kalian yang mau membeli makanan kepada mereka. Lalu ada standar pelayanan. Standar pelayanan ini merupakan suatu ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan baik. Yang memberikan standar pelayanan ini biasanya dari pihak, seandainya di restoran hotel itu ya dari pihak hotel, manajernya atau pemilik hotel tersebut. Tapi kalau dari kafe itu bisa jadi manajer di kafe tersebut atau segala macam. Jadi itu standar pelayanan itu merupakan SOP yang harus mereka tepati untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan. Jadi pelayanan prima itu bisa disebut menjadi pelayanan yang terbaik atau excellent service ya. Nah, jadi pada dasarnya pelayanan prima atau disebut excellent service itu semua kegiatan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan maupun itu verbal dan non verbal itu merupakan pelayanan prima atau excellent service. Selanjutnya ada pengertian pelayanan prima. Jadi kegiatan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa puas. Jika pelanggan merasa puas, maka pelanggan akan kembali menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Jasmine Diva, HP-nya jangan dimainkan dulu ya. Nanti PPT-nya akan dikirimkan di Google Classroom. Nah, seperti tadi Jasmine Diva kan bilang lagi cafe hopping atau cafe hunting itu juga pasti kan ada beberapa yang kafe yang pertama membuat Jasmine Diva pengen datang lagi, yang kedua hanya karena viral, belum tentu pelayanannya baik, dan yang ketiga bisa jadi didatangi lagi saat dia sudah improvement dengan pelayanannya. Tuh. Nah, bentuk-bentuk dari pelayanan prima di industri kuliner ini ada 4. Yang pertama, kualitas produk yang terjaga, lalu penyajian makanan dalam waktu yang sesuai dengan jenis restoran, ketiga penampilan diri staf yang baik, bersih dan rapi, dan yang keempat sikap staf yang ramah. Di bagian yang pertama ada kualitas produk yang terjaga. Menurut Jasmine Diva itu apa? Bentuk seperti apa sih dari kualitas produk yang terjaga itu? Berarti produk yang ditawarkan itu memiliki kualitas yang baik, lalu juga diserahkannya itu dengan kualitas yang terjaga, jadi sesuai dengan B2SA. Betul, tepuk tangan untuk Jasmine Diva. Begitu. Jadi kualitas produk yang terjaga itu tidak hanya disajikan pada saat itu, tapi di saat kamu kembali lagi ke sana, kualitas produknya itu tetap terjaga. Seperti ya makanannya tetap seperti itu, rasanya nggak berubah, warna dari makanannya nggak berubah, atau tampilannya itu tidak berubah. Jadi termasuk kualitas produk yang terjaga. Yang kedua ada penyajian makanan dalam waktu yang sesuai dengan jenis restorannya. Jenis restoran kan ada bermacam-macam, ada yang restoran cepat saji, ada yang fine dining seperti itu ya. Nah kalau fine dining kan mesti kita kan course-nya banyak, biasanya 8 meal course ya kalau fine dining itu dengan porsi yang kecil, tapi dia penyajiannya singkat-singkat namun banyak mealnya. Kalau misalnya restoran cepat saji, kira-kira penyajian waktunya gimana Olivia? Penyajiannya biasanya cuma di piring kertas Bu, Gitu. seperti kayak di McD, KFC itu menggunakan kertas seperti apa, paper Paper gitu paper ya. box. Betul. Nah,
Kalau restoran cepat saji kan pasti cepat ya, kita berdiri di kasir, dia langsung ngasih makanan. Itu tuh merupakan penyajian makanan dalam waktu yang sesuai. Nah, yang ketiga ada penampilan diri, staf yang baik, bersih serta rapi. Itu termasuk grooming. Gak mungkin kita datang ke satu restoran melihat stafnya nggak ramah senyum, kan pasti nggak enak dong. Ngapain orang ini kerja di sini? Mending udah nggak usah kerja aja kok. Nggak ramah sama pelanggan, lalu pada saat tidak grooming, nggak bersih, pakaiannya kotor, itu kan tidak enak dilihatnya, membuat orang tuh jadi mending di rating aja rendah. Makanya kenapa kok restoran ini ratingnya rendah, karena mungkin bisa dari staffnya, penampilannya jelek. Lalu yang keempat ada sikap staff yang ramah. Nah, kembali lagi seperti yang dibicarakan oleh tadi, Olivia tadi ke hotel lalu mengalami pelayanan yang nggak ramah di restoran, orang yang tidak senyum, tidak disapa, itu tuh merupakan bentuk pelayanan terima yang jelek ya. Jadi sikap staff itu sangat diutamakan karena mereka adalah yang menyajikan makanan untuk yang bertemu dengan pelanggan secara langsung. Lalu ada tujuan dari pelayanan prima. Tujuan dari pelayanan prima pertama memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat. Pelayanan yang kita sajikan atau yang kita berikan kepada pelanggan pastinya harus memenuhi standar SOP yang telah ditentukan serta memuaskan masyarakat agar dia datang kembali dan mereview restoran kita dengan baik. Yang kedua adalah memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Seperti di fine dining, pasti di fine dining itu pasti setiap table disajikan oleh 2 orang biasanya. Kalau misalnya tablenya penuh atau tablenya punya 4 orang di satu table, pasti ada 2 yang menyajikan agar memberikan fokus yang penuh kepada pelanggan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menjaga pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan atau customer loyalty. Menjaga pembelotan ini termasuk seperti yang ada yang restorannya sampai digusur karena katanya terlalu ramai atau terlalu berisik. Lalu untuk membangun kesetiaan pelanggan ini atau customer loyalty ini, kalian seperti pelayanan ini harus cukup penuh agar pelanggan itu mau kembali lagi gitu. Lalu bentuk-bentuk pembelotan. Nah, bentuk pembelotan pelanggan ini ada pembelotan nilai, sistem, kita pembelotan karena orang. Pembelotan nilai itu merupakan pelanggan menerima nilai yang kurang baik dari restoran tuh, pelanggan akan menilai kembali restoran ini juga dengan kurang baik. Misalnya pelanggannya datang tuh rusuh, kan restorannya menegur, pelanggannya tidak terima, akhirnya restorannya juga di rating jelek. Itu merupakan pembelotan. Lalu ada pembelotan sistem. Lalu ada pembelotan sistem itu seperti sistem pengantarannya, sistem penyajiannya, itu seperti itu. Lalu ada pembelotan karena orang juga. Selanjutnya ada kategori keluhan pelanggan. Selanjutnya ada kategori keluhan pelanggan. Yang pertama ada sikap petugas, fungsi peralatan, kelengkapan pelayanan, tanggung jawab pelayan, dan pelayanan yang tidak wajar. Dari 5 kategori tersebut ada yang mau ditanyakan? Olivia mungkin? Kelengkapan pelayanan itu apa sih, Bu? Nah, kelengkapan pelayanan itu mulai dari seperti ini. Olivia datang ke hotel, pasti Olivia disambut oleh security yang pertama kali, kan dibukakan pintu mobil, dihantarkan ke dalam, lalu menemui resepsionis, disuruh menunggu, diberi welcome drink. Di saat menunggunya, misal Olivia boleh check in jam 2, Olivia datang jam 1, pasti diberikan complimentary. Lalu setelah itu Olivia menginap, besok paginya Olivia ke restoran, itu pasti juga seperti itu. Misal ada pelayan gitu, pasti disapa, diantarkan ke meja, seperti itu. Sampai akhirnya Olivia pulang tuh tetap merasa puas dengan pelayanannya. Kalau dari Jasmine Diva, bagaimana? Terima kasih Olivia. Tidak ada, sudah cukup. Nah, lalu juga kira-kira di nomor 5 ini kan ada pelayanan yang tidak wajar. Pelayanan yang tidak wajar itu biasanya seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Mungkin seperti ini, Bu. Contohnya kalau
waktu menyajikan kepada pelanggan itu seperti agak dilempar seperti itu, terus minta pelanggannya minta tisu atau apa, kita hasilnya kayak seenaknya sendiri ya. Nah, itu kan sangat tidak wajar ya. Betul, itu termasuk keluhan pelanggan yang sering dihadapi oleh pelanggan. Nah, jadi ada beberapa cara juga cara mengatasi keluhan itu. Pertama, kita harus bersikap tenang dan sabar, lalu memberikan pengakuan kesalahan secara jujur. Seandainya kita hari itu bad mood, nggak boleh dong kita kayak saya bad mood bu, itu nggak mungkin dong, kayak ya udah terserah kamu gitu, ini tisunya, nggak mungkin kayak gitu. Jadi kita harus mohon maaf, mungkin saya melakukan kesalahan yang tidak bisa diterima itu, atau misal tidak sengaja menumpahkan atau apapun itu, harus memberi pengakuan kesalahan secara jujur dan tulus, lalu mengalihkan kepada orang lain atau manajer jika mengalami kesulitan dalam mengatasi. Seandainya kalian kan masih SMK ya, pasti nanti akan magang lah. Di dalam magang kalian tuh pasti menemui beberapa pelanggan yang berkeluh kesah karena pelayanan. Seandainya kalian tidak bisa mengatasi, kalian bisa memanggil senior atau manajer yang handle pada hari itu. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir ada keuntungan pelayanan prima terhadap pelanggan. Dari pembelajaran kita tadi, apakah ada kira-kira yang tahu keuntungan pelayanan prima bagi pelanggan itu apa sih? Mendapat kepuasan secara keseluruhan. Ya betul. Jadi terima kasih Olive. Menurut Yvonne Wood pada tahun 2009, manfaat memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan yang luar biasa sangatlah sederhana. Jika Anda memberikan layanan pelanggan yang hebat, pelanggan akan puas dan mereka akan kembali lagi. Ya. Jadi benefitnya itu kembali kepada kita. Kalau pelayanan kita buruk, pasti pelanggan kabur. Kalau pelayanan kita baik, pasti pelanggan akan datang dan kembali lagi. Betul. Lalu juga hasilnya juga menjadikan daya tarik bisnis kita. Ya, lalu bisnis kita juga akan semakin besar dari mulut ke mulut, kayak siapa, oh di situ loh, di restorannya Jasmine Diva loh, pelayanannya bagus, makanannya enak, dilayani dengan baik, pasti akan increase bisnis kalian. Itu. Baik, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Ada Jasmine Diva? Apakah setiap kali kita menjadikan, nggak melulu kita yang menjadi konsumen ya Bu? Betul. Pasti suatu saat kita bakal menjadi orang yang membuat pelayanan prima tersebut. Apakah sebelum kita menuju ke maksudnya ke instansi-instansi untuk bekerja, itu selalu ada pelatihan untuk itu nggak sih Bu sebenarnya? Nah, pastinya ada, karena kalian nanti magang kan ya, itu merupakan satu pelatihan sebelum kalian dilepaskan ke dunia kerja yang sebenarnya. Sebelum kalian magang, nanti kalian akan menerima pembekalan dari sekolah, pembekalan dari pihak hotel. Jadi juga kalian akan merasakan bagaimana sih kalian akan menjadi pelayan. Sebenarnya kalian kan kalau tatap muka itu ada dua, produk dan service, F&B produk dan F&B service. Kalau F&B service itu adalah first runner, ibaratnya first runner yang menghadapi pelanggan gitu. Nah, nanti kalian akan diberikan pembekalan. Pertama kalian nanti akan interview, lalu dilihat ke sekeliling hotel, lalu diberitahu mulai mungkin kalian service jam breakfast, jam makan siang, atau mungkin ada makan malam, terus apa saja SOP-nya tuh. Jadi kalian akan diberi pembekalan agar kalian tidak salah dalam melayani pelanggan. Jikapun ada kesalahan, kalian bisa menghubungi senior yang in charge pada pagi hari itu. Gitu, cukup? Cukup Bu, terima kasih. Baik. Nah itu tadi pertanyaan dari Jasmine Diva. Untuk kesimpulannya, pelayanan pelanggan itu merupakan salah satu pelayanan penuh yang kita lakukan kepada pelanggan agar pelanggan itu merasa puas dan pelanggan akan kembali dan bisnis kita juga akan meningkat. Selanjutnya minggu depan saya akan beri tugas sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akan memberikan tugas untuk kalian bawa di rumah. Nanti kalian akan berkelompok
lalu kalian akan mendatangi restoran-restoran dan mereview pelayanan yang diberikan. Itu saja. Ada yang ditanyakan dari tugasnya? Belum. Belum ada. Kalau ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih adik-adik atas waktunya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.